Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, NIM 20122135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghormatan terhadap ilmu dan ahli ilmu atau orang alim. Dikatakan, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Artinya, ketahuilah bahwa seorang murid ataupun santri yang ingin mendapatkan kemanfaatan ilmu dan kebarokahan dari ilmu, hal yang harus dilakukan oleh murid tersebut adalah menghormati dan memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ketika kita tidak menghormati ahli ilmu dan ilmu tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitar bil hurmati wa ta'zim. Wa qila al hurmatu khairum minat ta'at. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'asyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallim. Karena dia mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil mendapatkan kemanfaatan ilmu, orang tersebut itu tidak meninggalkan dari hal-hal tersebut, yaitu menghormati ilmu dan ahli ilmu. Dan orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan kemanfaatan ilmu, mereka itu telah meninggalkan penghormatan terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ada yang mengatakan al-hurmatu khairum minat ta'at. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Jadi maksud al-hurmatu khairum minat ta'at adalah semisal kita mempunyai dua asisten. Yang pertama, asisten tersebut itu akan patuh kepada majikan ketika disuruh oleh majikan. Ketika tidak disuruh, dia hanya diam, tidak mau memiliki suatu kreativitas untuk menghormati kepada gurunya. Nah, yang satunya lagi itu tanpa ada suruhan, tanpa ada perintah, dia sudah langsung mengerti bahwa dia itu asisten. Layaknya asisten itu harus menyiapkan dan memuliakan apa saja yang menjadi kebutuhan guru tersebut. Tentu majikan akan memilih asisten yang tanpa disuruh atau tanpa diperintah untuk menjadi pendampingnya. Hal ini sama juga dengan hal peristiwa tersebut. Al-hurmatu khairum minat ta'at. Allah juga mesti akan lebih senang ketika ada hambanya yang tanpa disuruh atau tanpa diperintah untuk melakukan hal-hal yang wajib, daripada mereka yang disuruh. Ya tentu sama-sama mendapatkan pahala, tapi akan berbeda tingkat dan derajat. Dilanjutkan, qala Aliyu karamallahu wajhah, ana abdun man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taka wa insya'a istaraka. Sampai-sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu berkata, saya itu adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika dia mau menjualku, ya silahkan. Jika dia mau memerdekakan aku, silakan. Atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu bahwa Sayyidina Ali itu sangat menghormati terhadap ilmu dan gurunya. Sampai-sampai beliau itu siap menjadi hamba
bagi gurunya yang telah mengajarkan satu huruf. Terus waqad unsitu fi dzalik, ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan ta'limi harfin wahidin alfu dirham fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilahi fid dini fa huwa abuka fid din. Ada sebuah syair yang berbunyi, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Hal ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Sebab guru yang mengajarmu satu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Jadi di dalam agama itu ada 3 orang tua. Yang pertama itu orang tua kita sendiri, yang mana yang telah mengeluarkan kita sampai kita itu ada di bumi. Yang kedua itu mertua kita. Yang ketiga itu guru kita. Dari ketiga orang tua ini yang paling wajib kita muliakan, yang kita dahulukan itu yaitu seorang guru, karena guru itu merawat dan menjaga roh kita, yang mengajarkan kita mengenai mana yang hak dan mana yang batil dan lain sebagainya. Oleh karena itu guru itu harus lebih didahulukan daripada yang lain. Adapun penghormatan terhadap guru yaitu wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wala yabtadi al-kalama indahu illa bi'idni. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Hal ini semata-mata adalah agar kita itu bisa menghormati terhadap guru. Ketika ada guru di depan kita, hendaknya kita itu berhenti, supaya kita itu ada rasa penghormatan terhadap guru. Ketika kita misalnya sedang buru-buru, terus kita melihat guru kita di depan, kita boleh saja menyarip, tapi setidaknya kita itu ada omongan terhadap guru kita. Pak, permisi, mohon maaf, saya sedang buru-buru. Terserah, yang penting ada kata-kata izin kepada guru bahwa kita itu mau mendahulunya lebih dulu. Terus tidak duduk di tempatnya. Alangkah tidak baik ketika kita itu menempati tempat guru kita untuk kita sendiri, karena hal ini termasuk hal yang tidak sopan, yang menjadikan ilmu kita itu tidak masuk. Terus dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya, karena kita tidak tahu situasi guru dan keadaan guru. Kan lebih baik kita itu tidak memulai bicara, karena terkadang guru kan susah ataupun capek ataupun sedang bosan. Jadi kita itu tidak perlu berbicara lebih dahulu kecuali guru itu mengizinkan dahulu. Terus diceritakan, wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin sahibul hadiyatin yuhki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad dars wa kana yaqumu fi hilalid dars ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqul inna ibna ustadi yal'abu ma'as sibyan fi sikati fa idza ra'aitu aqumu lahu ta'timan. Wal qadil imam Fakhruddin al-Arsabandiyu kana ra'isal a'immati fi Marwin wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Diceritakan guru kami Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam satu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri, lalu oleh teman-teman ditanya, "Mengapa Anda berbuat demikian?" Lalu beliau menjawab, "Sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya." Nah, ini adalah salah satu penghormatan terhadap guru kita. Karena kita itu yang
namanya penghormatan kepada guru itu tidak hanya kepada orang tersebut, jadi pada dzurriyyah dan kerabatnya kita wajib menghormati dan memuliakannya. Seperti contoh di cerita ini, beliau itu ketika ada putra gurunya sedang bermain, beliau itu sampai sering bolak-balik duduk berdiri karena beliau itu sangat menghormati kepada gurunya. Terus adapun beberapa cara menghormati ilmu diterangkan, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi fayambahi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bitahur. Wa huqiya anis syekh al-imam Syamsil a'immatil halwani annahu qala innama niltu hadzal ilmi bita'dimi fa inni ma akhadtul kahida illa bitaharati wa anna syekhal imam Syamsal a'immatis sarhasiyah kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilkal lailati sab'a asyrata marratan li'annahu kana la yukarriru illa bitahhar. Hada li'anna al-ilma nurun wal wudu'a nurun fa yazdadu nurul ilmi bih. Termasuk menghormati ilmu ialah dengan menghormati kitab. Seorang santri itu dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberi penghormatan terhadap ilmu tersebut. Karena Imam Syamsul A'immah Al-Hani berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Terus Imam Syarasahsi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulang-ulang belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu, karena beliau tidak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya, sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Nah, sampai-sampai Imam Syarasahsi pernah sakit perut. Orang yang sakit perut kan biasanya bawaan kebelet kentut lah. Makanya itu dia batal wudu lagi sampai 17 kali. Beliau itu tidak mau memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Dan hal inilah yang membuat Imam Syarasahsi mendapatkan kemuliaan, yaitu dengan menghormati ilmu. Dikatakan ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya, sedangkan cahaya ilmu itu tidak akan bertambah kecuali dengan wudu. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hal ini perlu kita praktekkan ketika kita ingin memegang kitab, agar kita nantinya bisa mendapat kemanfaatan dan kebarokahan dari ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya, ketika kita, para murid, para santri ingin mendapatkan ilmu, maka hormati dan muliakanlah ilmu dan guru itu. Salah satu caranya yaitu dengan tadi, kita tidak berjalan di depan guru, karena itu penghormatan. Dan untuk penghormatan terhadap ilmu, ketika kita ingin memegang kitab, sebaiknya kita itu berwudu terlebih dahulu agar kita mendapatkan kemuliaan di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.